dengan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalin kolaborasi. Terima kasih Bapak Ibu Guru karena sudah menyempatkan diri untuk berkenan dalam workshop yang saya adakan pada siang hari ini. Hari ini saya akan membahas tentang aksi nyata budaya positif pada modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 5. Perkenankan saya untuk menampilkan presentasi Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata budaya positif modul 1.4. Menjalin kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti. Latar belakang saya mengadakan workshop ini adalah jika kita mengacu pada dasar negara kita yaitu Pancasila, maka pendidikan karakter diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, kebenaran kritis, dan mandiri. Pendidikan karakter yang menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan sendiri. Untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dikembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri murid. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Pada intinya pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru sebagai penuntun siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Budaya positif menuntut siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Kemudian budaya positif itu meliputi 6 hal. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Yang pertama perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua yaitu konsep disiplin positif. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Kemudian yang kedua yaitu ada konsep disiplin positif. Merupakan topik pembahasan tentang disiplin, belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah.
Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Dalam membentuk keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama warga kelas. Dan salah satu yang telah disepakati yaitu budaya malu dengan kesepakatan saya malu jika. Kemudian yang keempat, ada pemenuhan 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar itu yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan atau fun. Kebutuhan akan rasa senang. Dan yang kelima, penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kelima yaitu posisi kontrol. Melalui rangkaian riset bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman, guru memposisikan sebagai teman. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir dalam workshop yang saya laksanakan pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, setelah tadi saya melaksanakan presentasi, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan pada presentasi yang sudah saya lakukan, monggo dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Iya Bu, terima kasih. Ini mau bertanya, bagaimana menumbuhkan budaya positif di kelas sehingga menjadi budaya positif di sekolah dan menjadi visi sekolah.
Bu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya akan mencoba menjawab ya Pak. Menurut saya kelas adalah miniatur dari sekolah, dan sekolah adalah miniatur dari bangsa. Bangsa yang berbudi pekerti baik serta berdisiplin positif bermula dari bangsa. Sehingga bagaimana menumbuhkan budaya positif adalah bermula dari kegiatan belajar mengajar di kelas dan upaya guru untuk berinteraksi dengan murid. Bagaimana menyentuh individu-individu agar berkarakter positif? Bisa diawali dengan menciptakan iklim komunikasi dua arah. Membangun komunikasi dua arah adalah cara efektif untuk mengetahui harapan-harapan dari seorang murid terhadap proses pembelajaran yang dia peroleh dan impikan. Pentingnya mengetahui harapan dan impian murid adalah salah satu tindakan reflektif dalam proses pembelajaran serta penerapan nilai dan peran guru. Nah, komunikasi dua arah itu tadi juga bisa memberikan kesempatan murid untuk bertanya. Dengan pembiasaan bertanya itu, disinilah awal mula karakter gejala kritis akan muncul. Komunikasi dua arah juga akan menimbulkan percaya diri pada murid nantinya karena merasa dihargai dan didengarkan. Ketika murid memiliki aspirasi dan dapat mengeluarkan pendapatnya, itu merupakan suatu apresiasi luar biasa bagi sebuah interaksi guru dan murid. Membangun kepercayaan diri murid itu adalah sangat penting karena dengan kepercayaan diri akan muncul empati. Nah, ketika empati dan karakter lain seperti benalar kritis muncul, itu sebagai akibat dari sebuah interaksi. Nah, disitulah akan muncul kreativitas dan inovasi-inovasi murid, sehingga karakter dan budaya positif akan dengan sendirinya muncul berawal dari pembiasaan praktis kelas. Itu Pak, menurut saya jawaban dari pertanyaan Bapak. Apa Bapak sudah puas atau mungkin akan menyanggah lagi? Iya Bu, sudah Bu, sudah. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak. Monggo dipersilahkan untuk yang lain untuk bertanya atau menyanggah atau memberi masukan. Jika tidak ada pertanyaan, saya selaku penyaji pada workshop hari ini, saya sangat berterima kasih sekali pada Bapak Ibu karena sudah menyempatkan diri untuk menghadiri atau menyempatkan diri untuk mengikuti workshop yang telah saya laksanakan. Saya berterima kasih dan minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya perbuat dalam workshop kali ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Pagi, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu
minta kalian untuk salah satu di antara kalian untuk memimpin doa agar pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Nah, Ibu minta tolong Gilang untuk memimpin doanya, ya. Ayo Gilang, tolong dipimpin doanya. Nah, terima kasih Aditya Maulana sudah mau memimpin doa untuk teman-temannya. Nah, hari ini sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan sedikit mengingatkan. Kemarin kan kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas ya pada awal pembelajaran kemarin loh. Yang ada di kelas masih ingat? Masih ingat. Nah, kesepakatan kelas. Untuk apa kesepakatan kelas itu dibuat? Agar kita itu disiplin, agar tidak sakar pedem gitu ya. Nah, sekarang kalau masih ingat, apa saja kesepakatan kelasnya? Kesepakatan kelas kemarin loh. Ada apa saja? Misalnya apa kemarin? Apa anak-anak? Datang ke sekolah tepat waktu itu loh. Lupa kesepakatan kelas. Datang ke sekolah tepat waktu. Selain itu apa lagi anak-anak? Saat guru tidak ada, tidak boleh ramai. Ya, benar. Saat guru tidak ada kita tidak boleh ramai. Terus apa lagi? Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Bagus. Apa lagi? Harus melaksanakan tiket. Laksanakan tiket. Bagus. Apa lagi? Tidak boleh makan waktu pelajaran berlangsung. Benar, tidak boleh makan kalau pas pelajaran berlangsung. Lalu ada lagi? Dilarang ramai saat belajar di kelas. Dan tidak dilarang ramai jika belajar di kelas. Jadi kalau pas di kelas nggak boleh ramai sendiri. Terus apa masih ada lagi? Ayo yang lain Tidak cepat boleh lewat. sembarangan. Tidak boleh apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Pintar, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ayo yang lain, mosok Clara terus. Yang lain ayo bilang, Hafiz, Citra. Ayo yang lain. Ya, pintar, belajar dengan sungguh-sungguh. Ayo yang lain. Tidak boleh bermain di kelas. Jadi kalau pas di dalam kelas nggak boleh bermain sendiri loh ya. Kalau pas diajar gurunya, kalau pas istirahat boleh. Sudah waktunya istirahat boleh bermain. Tuh lagi bilang apa ya? Harus disiplin. Harus disiplin. Sudah. Nah, jadi kita sepakati bersama-sama ya. Tadi kesepakatannya kelas harus datang tepat waktu. Terus kalau diajar sama gurunya tidak boleh ramai. Terus harus membuang sampah. Gimana? Tempat sampah. Terus tadi ada yang bilang harus kalau PR, bagaimana kalau PR? Kalau PR bagaimana? Kerjakan. Ya, kalau PR harus dikerjakan ya. Kalau PR harus dikerjakan. Nggak boleh kalau kita di sekolah ada tugas, terus habis itu kalau ditanya di sekolah PR-nya mana? Nggak bawa Bu, ketinggalan di rumah, nggak boleh loh, Ge. Ini namanya kesepakatan kelas.
Jadi sekarang gue tanya lagi, kalau kalian tidak melaksanakan kesepakatan kelas, konsekuensinya atau hukuman, bukan hukuman ya, apa yang nanti kalian dapatkan kalau kalian tidak mengerjakan atau Membersihkan toilet. membersihkan toilet. Lalu apa? Yang jelas nanti kalau kalian melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, nanti akan ada teguran dari BNI. Nanti kita sudah sepakat apa saja yang harus disepakati di dalam kelas. Buran dereng sakit. Ya, Buran gabung saja sama temannya ya. Tidak apa-apa. Kesepakatan kelas. Nah, ini tadi kita tulis di dalam poster ya. Kesepakatan kelasnya. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi Nanti posternya akan diberikan di grup masing-masing. Sekarang pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. anak-anak perhatikan anak-anak, tadi kan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Tadi Beni sudah berjanji kita kesepakatan kelasnya nanti akan Beni buatkan poster. Nah, nanti akan Ibu cetak. Nah, nanti bisa kita pasang di dalam kelas. Ada beberapa kesepakatan kelas, dan nanti jika kalian tidak melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama, nah nanti akan ada teguran dari BEMI. Dalam bentuk apa tegurannya? Entah bagaimana, begitu ya, sudah ada konsekuensinya. Nah, anak-anak, terima kasih semuanya karena pada pagi hari ini sudah mau berkenan untuk bergabung sama BEMI. Insya Allah minggu depan kita akan mengadakan Zoom lagi untuk membahas materi-materi yang belum dimengerti, atau karena kita sudah ketinggalan banyak materi. Sebentar lagi kita UTS, jadi setiap minggu insya Allah BEMI akan mengadakan Zoom seperti ini ya. Terima kasih anak-anak dan wali murid yang sudah bergabung di selanjutnya. Selamat berakhir pekan. BEMI akan akhiri pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Clara, tolong doanya ya. Tangan di atas meja, siap. Mulai. Siap.
bil akhirati hasanah bil adab amin amin alhamdulillah. Terima kasih semua anak-anakku. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat. Ibu akhiri cukup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti para ibu pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu.